wajib bagi Allah Ta'ala yaitu 20 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah. Tiap-tiap orang yang sudah mukallaf. Arti mukallaf itu lalakian 15 tahun ke atas, 15 ke atas mukallaf. Kalau pemilihan mukallaf pemilihan yaitu bisa datang bulan mukallaf. Itu batas balik. Jadi wajib bagi tiap-tiap orang yang mukallaf mengenal sifat yang wajib bagi Allah yaitu 20 sifat. Siapa yang tidak kenal, dia sudah balik berakal orang Islam, tidak kenal dengan sifat yang 20 ini, maka selama tidak kenal itu dia masih berdosa karena wajib. Ini sifat Tuhan wajib kita kenal. Yang pertama jersidin wujud, artinya ada. Sifat 20 itu biar ulama membagi terbagi kepada 4 dan 20 dibagi ulama 4 supaya nyaman ya. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Yang keempat ini terukur 20. Nafsiyah 1 sifatnya wujud, idam waqo mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyatna. Itu sifat salbiyah. Adapun sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Tidak ada sedekah. Maknawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallimah. Itu maknawiyah. Jadi 20 itu yang supaya mudah dinyatakan itu dibagi ulama 4. Nah, malam ini kita membicarakan sifat wujud yaitu sifat nafsiyah. Arti wujud adalah yakin Tuhan itu ada. Lawannya adam. Adam lain adam. Adam lain. Itu maknanya tiada. Lalawanan ada, dia tiada. Tiada inilah sifat non mustahil. Makanya idul iman nikir urat 50. Kalau sudah kenal 50, ini sempurna keimanan seseorang. 50 ya. Sifat non wajib lawan Allah 20. Yang mustahil lawan Allah 20. 40 sudah. Sifat yang harus bagi Allah 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, memperbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Itu harus berbuat. 40 tambah 1, 41. Nah, sifat yang wajib lawan Rasul 4, siddiq, amanah, tabligh, faqih. Lawannya apa? Tadi itu khianat, hikmah, baladah. 4, wajib 4, yang mustahil 4, 4 tambah 4, 8 tambah 41, 49. Nah, harus bagi Rasul 1 bersifat
seperti bersifat manusia namun tidak membawa kepada martabat. Bersifat seperti sifat manusia namun tidak membawa kekurangan kepada martabat mereka yang mulia. Satu ini tuh 49 tambah 1 pas bulan 50. Nah, karena 50 ini terkumpul dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sibuk 50 ya. Sempurnakan di ujung presiden artinya ada. Lawannya atau mustahil dalam bahasa kita tuh iya. Mustahil Tuhan itu ada. Yakin Tuhan itu ada. Mustahil tiada. Kenapa? Jadi wani memadahkan yakin bahwa Tuhan itu ada. Nampak kita saksikan segala ciptaannya. Tiap-tiap perbuatan pasti ada orang yang memperbuat. Tiap-tiap ada ulangan pasti ada orang yang mengulangnya. Pasti ada maunya, ada seorang pasti ada yang mengulangnya. Kalau dalam kitab tauhid Ijanul Darari bukti warna ada ini simpel ya dalilnya wujudu hadhil makhluqat, adanya ini segala makhluk. Yakin di sini Tuhan itu ada, dalilnya apa? Ini di sini berarti orang kayu, manusia, binatang, bumi, langit. Bahkan kita disuruh memikirkan ciptaan Tuhan buat Allah Ta'ala. Daripada binatang, gunung, bumi, kita disuruh tafakkur, memikirkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Pikirkan kata Allah Ta'ala, pandang ciptaan Tuhan bagaimana diciptakan unta. Unta ini dia termasuk binatang yang aneh. Di gurun pasir mampu hidup. Ini dimakanin lumut-lumutannya ya makanannya. Beda dengan sapi. Unta tuh kalau menahan teriknya panasnya ada minum. Minumnya belum kalau menabung. Sekali minum kalau beberapa hari ada berminum. Ini kan istimewa yang bahasa kita. Kayak apa artinya Tuhan pikirkan dari sini kekuasaan Tuhan. Imbang itu pulang bagaimana dari sini bumi diciptakan tidak ada habisnya. Bumi ini kan dihamparkan, diciptakan Tuhan, dihampar Tuhan pada ujungnya. Disimpulkan oleh ilmu pengetahuan alam bulan pada ujungnya. Tapi tidak tahu ujungnya bulan kira-kira sudah. Bagaimana ajar Tuhan artinya langit diangkat, ada pakai tihan kuasa Allah Ta'ala. Nah ini dikatakan di sini. Kenapa kita disuruh memikirkan ciptaan Tuhan? Timbul di hati dasar ada Tuhan tuh, dasar kuasa silih menciptakan ini. Lalu tambah keimanan kita kepada Allah. Makanya ujar Rasulullah dalam hadis sendiri, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Satu saat aja kalau kita tafakkur memikirkan kekuasaan Tuhan, lalu timbul dalam hati kita menambah keimanan kepada Allah, dan satu saat tafakkur itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Ayo ya.
satu saat saja kita mampu memikirkan kekuasaan ciptaan Tuhan, timbul di hati kita keimanan bertambah kepada Allah, yang satu saat itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Kita ini disuruh Tuhan memikirkan ciptaan Tuhan, dan kita tidak disuruh memikirkan zat Tuhannya. Apa itu zat Tuhan itu? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya sesuatu. Bahasa Arab, ada sesamaan. Jangan dipikirkan lagi. Makanya jar Nabi, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khalqi. Pikirkanlah ciptaan Tuhan aja, jangan memikirkan Tuhannya. Mikirkan Tuhannya itu bisa gila. Ya apa Allah Ta'ala itu ya, ada sesamaan. Ya angin kali ya, ada sesamaan angin. Apa itu ya, Tuhan bertangan ada, bawa rizk ada, bawa kepala ada, bawa mata ada, bawa telinga ada, bawa apa ada, bawa anggota ada, bulat saja punya ada sesamaannya boleh membulat. Mustahil. Makanya jangan dipikirkan kepada Allah Tuhan, perlu dipikirkan ciptaan, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah. Ya ini bukti Tuhan ada, adanya segala makhluk. Dalilnya jersiun dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya bermula Allah Ta'ala yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan apa-apa di antara keduanya. Inilah Tuhan dia. Antara keduanya langit dan bumi, semuanya itu ciptaan Tuhan. Selain daripada Allah, itulah alam. Naran alam itu dia ulahan Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qul kullun min 'indillah. Qur'annya. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, kullun, seluruh, tiap-tiap, min 'indillah, daripada sisi Allah. Semuanya dari sini yang ada ini itu datangnya, diulah Allah Ta'ala. Kada mau ada seorang lain Tuhan. Kalau Tuhan ada seorang yang ada mau lain pada Tuhan, ada nama Allah. Siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Makanya ujar Habib Utsman Batawi, Irsyad Mukti Batawi, patut bagi orang mukmin mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatinya bahwa ia selalu ingat kepada Allah pada tiap-tiap yang maujud adanya. Arti tiap-tiap yang maujud, tiap-tiap yang ada di dunia ini, bila inya memandang kepada suatu tempat, contoh inya matanya dari sini memandang kepada pohon kayu, maka ingat di hatinya bahwa pohon kayu itu adalah ciptaan Allah. Jadi makhluk ini berwasilah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Idza ru'u dzukirallah. Apabila memandang mereka itu kepada sesuatu apapun, ingat mereka akan Allah. Ini melihat kayu ingat bahwa kayu itu bukan ciptaan Tuhan. Melihat pulang kepada manusia, bagusnya manusia itu ingat itulah ciptaan Tuhan yang indah. Jamalullah, keelokan Allah. Jadi kemana aja mata memandang, ingat kepada Allah. Inilah yang dikatakan ulama bari,
ma ra'aitu syai'an illa ra'aitul maut. Tidak memandang aku akan sesuatu melainkan aku melihat, ingat akan ciptaan Allah. Melihat banyu, ingat kalau Tuhan, melihat langit, ingat kalau Tuhan, melihat kalau sesuatu apapun, ingat harus lawan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Abdul Abbas Al-Mursi. Ujar sedikit, lau anni Allah subhanahu wa ta'ala tarbata ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Jikalau Jersidin tidak ingat aku akan Allah subhanahu wa ta'ala sekejip mata aja, aku ada ingat lawan Tuhan. Sekirip mata aku ada ingat lawan Tuhan. Aku bilang Jersidin, diriku ini ada orang Islam murah balik dan sudah kita tahu yang kita itu rancak ada ingatnya. Dan sumbernya kita ada ingat lawan Tuhan, apalagi kalau sumbernya Allahu Akbar sumbernya. Datang dari macam-macam menyeraput dalam pikiran. Nang bakas kada ingat ada kontak sekitar ingat sumbernya. Sama mencari jadi bagaimana? Sekalinya bergantung di situ, sekalinya kontaknya beda. Nah, kalau saudara datang aja mencari kontak sekitar asing beda. Sama berapa kita air, mencari abu, mencari kacamata. Sampai mencari cucu, mana kacamata pun ini terkait. Aku suruh buktinya bisa kacamata, mana anda kamu suruh jual punya kacamata ada jujur, bukan bisa jual kacamata dia. Ada pun ada kamar keluar aparatur abut deh, mencari kacamata sekalinya Tuhan mencari ujar cucu, tumpang air di kepala dia itu kacamata siapa? Kalinya anugerah Tuhan dan deh. Nah sebutnya dia baik. Nah ada sebutnya dia sudah kacamata. Dalam sembahyang jaga dalam ibadah bisa ada ingat lawan Tuhan. Kenapa? Karena kita kekurangan makrifat kepada Allah. Ya, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Dengan semua kita sembahyang makmum mahyabang butuh sembahyang rakaat. Yakin memain sembahyang kurang, ya makmum protes makmum. Biar imam masa pasti aku. Yuhur 4 rakaat 5 lihat. Kurang mana yakin? Ngapa jadi imam bukti kepada aku kurang? Ulun selain bila sembahyang mulai mengangkat takbir Allah Akbar. Ulun bertanam kapuk. Ganal kapuk. Berbuah kapuk, menjurak kapuk, menjamur kapuk, membawa kapuknya ke pasar sampai dijual dari duitnya pasarnya biasa. Ini hanya rakyat menjual kapuk. Yang salahnya yakin perasaan ada belum dari duitnya ini ngarannya menayangkan. Ini dinamakan aur sebenarnya ibadahnya. Sesuatu apapun yang ma'aur kita daripada mengingat Allah Ta'ala. Nah inilah jenis was-was godaan dalam sembahyang. Kenapa? Karena kekurangan ilmu ma'rifat. Kalau orang yang sudah penuh hatinya dengan ilmu ma'rifat, jangankan ibadah, di luar sembahyang aja mereka selalu ingat kepada Allah. Bergerak mata aja ingat. Di mana ingatnya? Nama menggerakkan siapa? Nah itu dalam hati bermainnya. Jadi belum lagi di dalam bahkan nyekir kemudian tahu itu gawean hati sesudah belajar buat dalam hati pakai di hati itu. Ingat. Nah kalau nyaman kita ini biasanya ujar almarhum Guru Bakri, bila kita sembahyang, kawal sembahyang, kawal ruku, sujud, tidak baca Fatihah sampai salam, kenapa jadi kawal Tuhan yang menolong.
Itu kan Tuhan yang menulungi, jangan Tuhan kada menulungi kita ada apa-apa. Karena semua gerak-gerik makhluk ini dikendalikan, digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Makhluk Allah gerak, Tuhan kada menggerakkan. La harakata wala sukuna illallah. Tidak ada yang kawa bergerak dan berdiam kecuali Allah Ta'ala. Kita ini ya seperti wayang yang dimainkan oleh dadalang. Wayang kada kau apa-apa pun dadalangnya ada. Tapi nampaklah dadalang. Ketika wayang itu main, nampaklah dadalang itu di layar itu ada. Nah nampak wayangnya. Tapi di balik wayang inilah yang sebenarnya gerak dan panggil wayang tadi. Itu perumpamaan. Kalau kita disamakan itu maha suci lah. Artinya perumpamaan supaya kita awal mudah memaham. Nah nampak wayang kan nampak gerak, pada wayang kan bisa bergerak. Dan nampak ianya di belakang. Itu dulu makhluk ini. Makhluknya memang nampak, geraknya nampak, tinggi dan tubuhnya nampak, tapi di balik gerak dia sisi makhluk ini, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengendalikan. Ini sudah dikatakan Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat sumpah, walladzi demi orang yang yaitu Allah, nafsu Muhammadin yang jiwa Nabi Muhammad, yang jiwa Muhammad, yang nurnya Muhammad itu biyadi ay bi qudratillah wa iradatillah, dikuasakan Tuhan, dikehendakkan Tuhan. Artinya Tuhan yang menggerakkan, mendiamkan, menguasakan, menggerakkan lewat makhluk ini. Makanya di Quran itu Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mengulah kamu, Allah juga yang mengulah apa-apa yang kita ketahui. Hendaklah kita ingat ujar Habib Usman Batawi, tiap-tiap yang mewujud yang kita saksikan ini, kita selalu ingat kepada Allah. Arti ingat kepada Allah itulah yang disebut oleh ulama dzikrullah. Jadi zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Makanya amalan sifat wujud ini biarnya itu disuruh kita banyak-banyak ingat kepada Allah, disuruh kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, udzkurullah dzikran katsira. Ingat olehmu, sebut olehmu akan Allah, akan sebutan yang banyak. Makanya latihannya biar sifat wujud ini itu zikir kepada Allah. Habib Hamid bin Abbas bahasa itu kesirik itu orang kesirik. Sirik itu mengaji lawan Tuan Surki Mufti Jamaluddin. Tuan Surki Mufti Jamaluddin di Sungai Jingah Banjar Juara. Sebiji wujud dia, sebiji wujud mengaji lawan sirik. Di balik sirik amalannya zikir kepada Allah Ta'ala, masuk khalwat, ditarbiyah oleh Syekh Jamaluddin si Surki, keluar menjadi wali. Langsung berpraktek, ada memimpin tarbiyahnya. Hanya amalan sifat wujudnya kita ini suruh untuk kita ini diusahakan supaya selalu zikir kepada Allah. Bila orang itu zikir kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah, berarti orang itu mengamalkan amalan sifat wujud. Samud gasan kita mati supaya kita selamat, zikir juga. Ya Rasulullah dalam hadis ini, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa penghabisan perkataannya kawan mengucap kalimat la ilaha illallah, niscaya
dzikrul jalalah dalam kesehatan kita yang la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan dan seterusnya. Itu yang barang siapa mengamalkan zikir itu insya Allah diberikan Allah Ta'ala matinya husnul khatimah. Kalau kita di akhir umur mengucap kalimat la ilaha illallah, yang kita fotokopi kita ini supaya sahabatnya apa pas juga. Kita catat bagaimana dengan fotokopi, ayo ulang fotokopi. Ada lain ya, jadi masalah fotokopi itu ada kita yang fotokopinya kemasan yang alhamdulillah dulu ya, yang sekarang fotokopi. Yang sahabat itu fotokopinya berat. Makanya biar majelis zikir ini diumpamakan Rasulullah semacam majelis, semacam kebun surga. Ini pesan Rasulullah dia lawan para sahabat. Ujar Nabi-Nya, "Idza marartum bil yaumil jannah farqahu." Apabila jar Nabi ikam melalui kebun surga, farqahu, berhenti masuk ke dalam, jangan terus. Lalu para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa nampian maksud kebun surga yang di dalam dunia ini? Adalah ya Rasulullah, kebun surga dalam dunia ini ada ya Nabi. Apa nampian maksud itu? Majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Kebun surga yang aku maksud di dalam dunia ini adalah majelis ilmu dan majelis dzikir. Kedua ilmu tadi, ilmunya dapat, majelis ilmunya, majelis dzikirnya pun dapat. Ujar ulama, barang siapa yang masuk ke kebun surga dunia, insya Allah nanti akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga akhirat. Amin. Makanya kita ujar ulama. Makanya ujar Rasulullah dalam hadis itu, perasaannya lagi belum bisa lagi saya lampu langsungnya belum bisa ya santai aja. Ujar Rasulullah dalam hadis, keistimewaan orang yang duduk di majelis zikir, la ya'udu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzukira fi man 'indahu. Tidak dudukan, kata Rasulullah, satu jamaah melainkan berzikir mereka itu kepada Allah Ta'ala, meliputi akan mereka itu malaikat. Bila ada di tempat itu satu kelompok yang mengadakan majelis zikir, maka para malaikat masuk ke dalam itu. Berkumpul mereka di tempat itu. Malaikat itu disebut di dalam kitab Sayyahin. Ngaran malaikatnya malaikat Sayyahin. Tugasnya apa? Tugasnya spesial mendatangi majelis-majelis zikir. Jadi bila ada majelis zikir, mereka duduk di situ. Ini yang melihatkan di bawah malaikatnya. Saya sampaikan biar kakak tuh tak ada melihat. Meliputi akan mereka itu malaikat. Sesudahnya itu pulang Allah Ta'ala turunkan atas mereka itu kelompok tadi as-sakinah, ketentraman dalam kehidupan. Hidupnya tenang. Walaupun seandainya waktu di rumah ini pusing, misalnya banyak, misalnya utang atau kreditan, pulang ke majelis zikir, bilang dia Imam Bulik ingat pula.
praktis dulu, tapi ya mudah. Amin. Mudah-mudahan mana banyak kreditan lunas. Amin. Aminnya. Nanti banyak hutang. Mau jadi ini sudah apa lagi ini? Keberadaan kreditan apa itu awalnya? Tilam, lampu, ambar, AP, sebida, macam-macam, termos, rinjing, panci, baju, kreditan, sebutin ada yang hanya ada kawin kreditan juga. Hanya ada lah, beli jalan sama kerja. Orangnya apa tahun? Diturunkan Allah Ta'ala ketentraman dalam kehidupannya ya. Imbang tuh pulang apa diturunkan Allah Ta'ala, diliputi Allah Ta'ala rahmatnya, kasih sayangnya, diliputi Allah Ta'ala. Imbang itu disebut pulang di sisi Allah, si Anu bin si Anu inya hadir di majelis dzikir, inya membantu di majelis dzikir, ditulis Tuhan namanya di sisi Tuhan, maka dibanggakan Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Arti dibanggakan Allah Ta'ala di hadapan malaikatnya, dosanya habis diampuni Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Inilah majelis dzikir dari hanya banyak ujar amalan sifat wujud, banyak berzikir, ingat kepada Allah dalam tiap-tiap keadaan apapun, melihat apapun, hendaklah di otak atau di hati kita selalu ingat kepada Allah. Dengan berkat ingat kepada Allah, maka akhirnya waktu sakratul maut, ingat itulah yang diucapkan Allah Ta'ala ke mulut kita dengan kalimatul thayyibat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini sudah dipatahkan oleh ulama, yuthabbitullah fi qawlil thabit fil hayatid dunya. Allah Ta'ala itu menetapkan akan perkataan apa namanya biasakannya waktu di dunia. Makanya ujar Nabi dalam hadis ini, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Matinya seseorang apa namanya waktu hidup dilaziminya. Itu matinya seseorang kan. Bila ia ketujuh berzikir, seseorang matinya dia dalam berzikir. Bila ia ketujuh hadir di majelis kebaikan, matinya pun dalam kebaikan itu. Apapun yang dibiasakannya, itulah dia kena mati. Yang kisah guru menarik belum tampun, minta maaf luar biasa. Ini saran guru, jadinya kemarin kasih guru. Ada orang yang mati. Soalnya ditampilkan oleh guru, la ilaha illallah. Ditanya, soalnya menyauti sa. Tapi akan seperti itu lah, la ilaha illallah sa. Sekalinya mulai artinya dawin lagi beli bakasnya tiap tanpa hari tanpa malam dawinnya ada besar ya, yang hanya salah ini saja yang hanya itu malah saja tidak bisa ya kali jatuh ini dulu kisah dulu yo pak itu kan dia dari kita harus bersimpati kisah aja. Artinya apa yang kita lazimi waktu di dunia itu nanti keluar di mulut di mulutnya keluar yutab bidullah fi qaulin sabit yamutul mar'u ala ma'asha. Nah ini sifat wujud amaliyahnya banyak ibadi berzikir kepada Allah maksudnya sedikit.